adik-adik? Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Pak. Sebelumnya ini pelajaran apa? Ini semua sudah berdiri semua berdiri dulu. Ini sudah lolos semua berdiri semua. Berdiri. Coba waktu. Ketua kelas mana? Sudah. Hadap saja. Hadap ke kiri masing-masing, hadap ke kiri semua hadap ke kiri. Ayo ikut instruksi. Perhatikan. Jadi nanti kalau perhatikan. Nanti kalau Pak bilang hujan rintik-rintik begini, hujan rintik-rintik. Kalau hujan deras begini, hujan lebat begini, ada guntur begini. Oke, siap. Pamit akan ulang lagi. Oke, kita mulai hujan rintik-rintik. Hujan lebat. Hujan angin. Putar. Ayo, mulai hujan rintik-rintik. Hujan lebat. Hujan angin. Ada guntur. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Jangan dulu. Sebelumnya Pak ingin menanyakan, kira-kira yang ada di pikiran kalian, kenapa kalian bisa berdiri, kenapa kalian bisa melakukan aktivitas? Ada tulang. Angkat tangan. Ada tulang. Silakan lihat. Ada tulang. Ada yang lain? Ada otot, Pak. Ada otot. Ada yang lain? Ada energi, Pak. Ada energi. Cukup. Jadi yang pertama, yang paling penting itu karena anugerah dari Tuhan. Begitu besarnya kita dan Tuhan sehingga kita melaksanakan aktivitas kita seperti yang kalian lakukan tadi. Oleh karena itu sebelum memulai pelajaran kita baiknya memulai dengan doa. Baik, jadi sekarang saya minta kita untuk memimpin kita dalam doa. Kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sama sih kalau berdoa. Terima kasih Pak Peter. Silakan adik-adik turun kembali. Kasih, Pak. Pak, saya punya tas hilang, Pak. Nanti sebentar habis pelajaran baru cari. Duduk kembali di tempat. Oke, baik ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, jadi pada pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Ya. Karena saya sudah paham semua tentang sistem pencernaan. Sudah, Pak. Jadi ada berbagai macam sistem dalam sistem organ pada manusia, salah satunya sistem pencernaan dan masih banyak lagi sistem-sistem dalam tubuh manusia yang berlangsung secara bersamaan dan tidak bisa meninggalkan antara satu sistem dengan sistem yang lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan lagi belajar tentang sistem organ, tapi bukan sistem pencernaan lagi. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah menjawabnya, kalau ada yang menjawab kita berdiri itu karena tulang, karena ada otot. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu apa hari ini kita akan belajar tentang apa? Saya, Pak. Silakan jadi. Sistem gerak, Pak. Sistem gerak. Ada yang lain? Ada yang lain angkat tangan? Ibu Anggi? Bagaimana? Sistem otot. Ada yang lain? Tidak ada yang lain? Yang lain tidak tahu atau memang? Oh ya, kemudian siap terakhir. Sendi, Pak. Sistem sendi. Oke, baik, terima kasih. Jadi jawaban dari teman-teman semuanya adalah benar. Hari ini kita belajar tentang sistem rangka pada manusia. Tetapi karena sistem rangka ini luas dari kepala sampai ujung kaki, maka hari ini kita belajar hanya tentang sistem rangka pada Kepala. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus belajar tentang sistem pada tengkorak, tulang pada tengkorak? Saya, Pak. Silakan Indri. Supaya kita bisa menjaga rangka kita. Menjaga rangka kita. Ada yang lain? Oke, baik Pak, meneruskan dari jawaban Indri, pertanyaannya lebih spesifik ke tengkorak. Jadi kalau sebenarnya rangka agak secara keseluruhan, tetapi tengkorak seperti yang kita ketahui bahwa pusat dan kendali dari segala aktivitas kita adalah di Otak. otak. Nah, kenapa kita harus belajar tengkorak? Karena tengkorak ini tersusun dari berbagai macam tulang yang terikat menjadi satu.
Oleh karena itu kita harus belajar supaya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melindungi kepala kita dari aktivitas sehari-hari. Misalnya dalam keseharian saya biasa lihat Ibu Meti ini berkendara tidak pakai helm. Itu artinya dia tidak menjaga temporatnya, kita otaknya. Lain kali pakai helm, kan? Iya, Pak. Oke baik, Pak akan menuliskan tujuan pembelajarannya. Anggap saja hurufnya bagus ya. Iya, Pak. Ini, Pak. Jadi sebentar setelah pembelajaran, Pak harapkan semua dapat menyebutkan semua tulang-tulang yang ada pada tengkorak. Nah untuk lebih jelasnya, nanti Pak akan bagikan KKPD sesuai dengan kelompok, dan kelompok yang Pak bagi ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi setelah melakukan pembelajaran kali lalu, Pak sudah mengetahui gaya belajar kalian. Jadi Pak sudah bisa memilahkan mana yang visual, mana yang auditori, dan mana yang kinestetik. Jadi perhatikan, setiap kelompok Pak akan kasih kontennya berbeda ya. Untuk kelompok pertama yang visual Pak akan kasih video pembelajaran, dan kelompok kedua Pak akan kasih rekaman suara. Rekaman suara penyebutan nama-nama tulang sekalian sambil melihat gambar yang sudah Pak bagikan. Sedangkan kelompok 3 Pak akan kasih video. Di dalam video itu adalah video Pak sendiri yang bernyanyi menyebutkan nama-nama tulang sambil menunjukkan pada tengkoraknya Pak. Jadi nanti silakan disimak di dalam video. KPD-nya sama, semuanya mengerjakan tugas yang sama. Pak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Mulai mengerjakan. Oke, waktunya selesai. Sekarang Pak berikan kesempatan kepada kelompok 1. Nah kelompok 1 ini Pak minta, ini kan banyak tulang nih. Jadi semua sudah paham datanya di mana. Pak hanya minta sebutkan 3. Kelompok 1 silakan, siapa yang mau jadi? Semua cukup satu orang. Satu orang satu. Yang bikin penunjuk. Silakan nanti Pak yang tunjuk ya. Dan sekian banyak Pak yang tunjuk. Kira-kira tulang mana yang harus disebutkan? Dari nomor 2. Nomor 2 tulang parietal Pak, tulang bunubun. Apakah benar? Kelompok yang lain? Nomor 2. Nomor 2 tulang parietal Pak, tulang bunubun. Betul? Betul. Yang berikut nomor 3. Nomor 3 tulang occipital Pak. Betul nomor lain? Betul. Yang berikut nomor 7. Nomor 7 tulang nasar Pak. Atau tulang hidung. Kelompok lain? Betul. Oke, baik, tepuk tangan untuk Daud. Silakan kembali. Yang berikut kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini adalah kelompoknya auditori yang kontennya dengan mendengarkan rekaman tadi. Di sini karena kelompok 1 sudah menyebutkan nama tulang, Pak minta kelompok 2 untuk menyebutkan fungsinya sesuai dengan yang Pak tunjuk. Oke. Yang pertama, sebutkan fungsi nomor 2. Tulang parietal berfungsi untuk melindungi otak dari atas. Kelompok lain ada tanggapan? Pas. Pak, betul Pak. Oke, betul. Betul. Nomor 3. Nomor 3, tulang occipital atau tulang kepala belakang berfungsi untuk melindungi bagian otak belakang. Kelompok lain, kelompok 1, 2, 3, ada statement pas. Yang berikut kelompok kelompok lagi. Nomor 7. Ini AC-nya mati kan? Iya. Pasti panas. Nomor 7, tulang nasal atau tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Bagaimana? Kelompok lain? Benar Pak. Oke, tepuk tangan untuk tim ini. Yang berikut kelompok kinestetik, ini yang suka gerak-gerak di dalam kelas. Maju.
Gerak-gerak dulu. Nah, ini untuk kelompok 3. Tadi sudah simak videonya ya? Sudah, Jadi Pak. dalam video itu Pak rekam sendiri, Pak bernyanyi sendiri. Ganteng, foto ganteng Pak di situ. Nanti tolong sebarkan ini. Antonia di sana. Baik, jadi untuk kelompok 3 karena semuanya sudah tahu letak-letak tulang. Di sini Pak akan sebutkan nama tulangnya, kemudian kelompok 3 menunjukkan itu letaknya di mana. Perhatikan baik-baik semua. Yang pertama, tulang nomor 1. Itu adalah tulang dahi. Letaknya di mana? Di sini, Pak. Salah. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul. Teman-teman yang lain? Betul. Oke, betul. Yang kedua adalah tulang nomor 5. Nomor 5, tulang baji. Di sini, Pak. Tulang baji. Benar. Bagaimana kelompok lain? Benar. Oke, kemudian jadi karena kelompok 1 dan 2 3, jadi kelompok 3 juga 3 tulang saja supaya pas. Karena yang lain sudah lihat. Yang terakhir tulang rahang bawah. Di sini, Pak. Mantap. Bagaimana teman-teman lain bisa? Bisa. Sama jawabannya benar? Betul. Silakan dulu. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis tulang yang ada di tengkorak, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas kira-kira letak tulangnya, atau ada yang belum jelas tentang nama latinnya? Ada yang belum jelas? Tidak ada? Baik, jadi Pak hanya mau kasih tahu bahwa tulang dalam rangka manusia itu terdiri dari sangat banyak tulang dan susah untuk dihafal, apalagi dalam bahasa Latin. Nah, kebetulan Pak ada trik pada cara hafalnya menggunakan lagu. Kebetulan lagunya yang untuk kelompok estetik masih untuk tengkoraknya, jadi masih sepotong. Nanti yang link untuk keseluruhannya nanti Pak share di grup. Nanti semuanya belajar harus pakai lagu. Lagunya Balenagi dari Flores Timur, itu lagu keren-keren semua. Ingat deh? Nanti Baik, semua Pak. belajar. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita, Pak minta salah satu orang untuk membacakan kesimpulan mungkin. Daud? Oh bisa. Silakan. Berdiri Daud supaya orang lain. Silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah pada rangka manusia merupakan sebuah sistem organ yang menyediakan kerangka bagi tubuh agar bisa menyokong dan menjaga bentuk tubuh. Rangka juga menjadi tempat melekatnya otot dan berfungsi sebagai alat pergerakan. Selain itu, fungsi yang paling utama adalah melindungi organ-organ vital. Salah satunya adalah otak. Oke, terima kasih Pak Daud. Terima kasih Daud. Ada yang mau menanggap lagi? Oke baik, terasa waktunya juga sudah habis, sudah mau istirahat jam makan. Untuk pembelajaran kita berikutnya masih dengan sistem rangka, tetapi mulai dari leher ke kaki. Jadi nanti Pak share link videonya supaya nanti adik-adik bisa sambil belajar supaya pembelajaran kita minggu berikutnya itu lebih lancar. Bisa ya? Pak, siap, Pak. Oke baik, jadi sebelum kita saya rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, sudah bisa menyebutkan nama tulang, nama latinnya dengan fungsinya masing-masing. Saya rasa semua sudah bisa ya? Baik, dari Pak Rasa pertemuan kita pada hari ini cukup. Untuk mengakhirinya, Pak minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Eti silakan. Jangan tunjuk-tunjuk. Silakan. Ya, baik Pak Guru dan teman-teman semua, mari kita berdoa Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Edith. Baik, selamat siang untuk adik-adik sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya sebagai observator pertama. Di sini saya akan menilai dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru model. Dari hasil pengamatan yang saya amati, yang pertama di sini guru model itu sudah membuat modul ajar sesuai dengan komponen-komponen pada kurikulum Merdeka. Terus yang kedua, guru model sudah memulai kegiatan dengan pertanyaan pemantik untuk mengawali kegiatan
Terus yang ketiga, guru model melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak pembelajarannya dengan benar. Yang keempat, guru model sudah membagi peserta didik dalam kelompok sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terus yang kelima, di sini ada sedikit masukan untuk guru model, yaitu guru model harus memberikan penguatan kepada peserta didik apabila mereka sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru. Ini lebih khusus dari jawaban LKPD, jadi guru model harus bisa memberi penguatan dari hasil jawabannya. Terus yang terakhir di sini, guru model dan peserta didik sudah membuat refleksi dan juga kesimpulan di akhir pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan praktek micro teaching yang sudah dilakukan oleh Pak Pascal hari ini, ada satu koreksi dari saya, yaitu ketika menyampaikan hal penting yang membutuhkan fokus dari para peserta didik, diharapkan Pak Pascal bisa stay di satu tempat, supaya maksudnya pemandangannya Pak Pascal yang boleh bilang memandang semua audiens, tetapi badan tetap di satu tempat. Terima kasih.